Bismillahirrahmanirrahim. Dia diberi, dia menjadi hamba yang bersyukur. Atau engkau menjadi hamba yang bersyukur. Wa idza betulia sabar. Dan tatkala engkau diberikan ujian, cobaan, maka engkau menjadi orang yang bersabar. Dan doa yang terakhir beliau sampaikan, idza u'tiya syakar wa idza betulia sabar wa idza aznaba istaghfar. Dan tatkala engkau berbuat dosa, maka engkau langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna dzalika haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena yang tiga perkara tadi, yang pertama adalah apa? Tatkala diberikan nikmat bersyukur, kemudian tatkala diuji bersabar, dan tatkala berdosa itu beristighfar. Kata Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan yang tiga perkara ini, kata beliau, adalah tanda kebahagiaan seseorang. Ini secara umum jamaah sekalian. Subhanallah. Beliau tidak mencantumkan di dalamnya orang yang bahagia, orang yang banyak hartanya. Orang yang bahagia, orang yang soleh anaknya. Orang yang bahagia, orang yang tinggi jabatannya. Bukan. Tapi beliau menyebutkan demikian. Alamat seseorang itu bahagia adalah tatkala dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Bukan kufur. Bukan malah merasa kurang. Terkadang ada di antara kita, tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merasa kurang, masih mengeluh. Padahal dia sudah punya rumah. Padahal dia sudah diberikan harta yang cukup. Tapi masih mengeluh. Ini masih kurang. Ini kenapa kok nggak dapat ya? Kenapa kok nggak lulus? Kenapa kok gagal terus? Padahal kenikmatan yang telah Allah berikan itu sudah banyak. Tapi dia tidak bisa bersyukur. Maka orang yang bersabar ataupun yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Kemudian tatkala dia diuji, diberikan ujian, dia bersabar. Ini tanda orang yang bahagia. Karena dia tahu yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah memberikan mudarat ataupun ujian melainkan dikarenakan Allah mencintai hamba tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha idza ahabba biqaumin ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Terkadang kita tatkala diuji, tatkala diberikan fitnah, seolah-olah kita yang cuma diberikan ujian. Padahal tidak demikian. Nabi-nabi terdahulu pun juga diuji. Dan mereka lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Ya Rob, kalau dibandingkan tatkala kita diuji dengan para anbiya diuji, itu tidak ada 1/10-nya. 10/100 itu enggak ada. Enggak ada. Tapi luar biasa kita ngeluhnya, ngalah-ngalahin Nabi alaihi wassalatu wassalam. Betul atau betul, Pak? Betul. Ana pun demikian, bukan cuma antum. Jadi tatkala diuji, kita bersabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Dan kepada Rabbmu bersabarlah. Dan di dalam firman Allah yang lain, "Fasbir." Bersabarlah engkau. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Siapa ulul azmi, Pak? Ulul azmi adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Kita ambil contoh simple.
Salah satu di antara ulul azmi itu adalah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam, beliau terkenal orang yang paling cinta, paling sayang kepada keluarga dan kaumnya. Buktinya apa? Buktinya beliau mendakwahi kaumnya berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak? Hah? 950 tahun, Pak. Bukan 70 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200, tapi 950 tahun, Pak. Subhanallah, luar biasa. Beliau mendakwahi kaum dan keluarganya bagaimana, Pak? Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Wa inni kullama da'autuhum, tatkala aku mendakwahi kaumku, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum, agar supaya mereka meminta ampun ataupun supaya mereka diampuni, akan tetapi mereka malah bagaimana, Pak? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tapi mereka malah meletakkan tangan mereka, jari jemari mereka di kuping mereka. Mereka tutup kuping. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan mereka malah menggulung baju mereka. Ya. Dan mereka malah berpaling. Luar biasa. Ini sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau mendakwahi kaumnya, mendakwahi keluarga. Tapi yang ikut dan yang mengistijabah dakwah beliau cuma berapa orang? Sedikit. Kita luar biasa. Tatkala kita mendakwahi keluarga kita, ada yang belum sholat, ada yang masih berbuat maksiat. Oh, kita udahlah Ustaz, capek Ustaz. Udahlah biarin aja dia, terserahlah. Udahlah hidayah di tangan Allah Ustaz. Ya akhi, enggak kayak gitu harusnya. Kita disuruh untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azm. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Dan yang lebih luar biasa lagi, siapa yang tidak sedih tatkala salah satu di antara anggota keluarganya itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada perintahnya. Diceritakan lagi di dalam surat Hud tentang Nabi Nuh mendakwahi anaknya yang sangat dia cintai. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan perahu atau bahteranya Nabi Nuh itu di atas ombak yang mana ombak tersebut setinggi gunung-gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa huwa fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Tapi Nabi Nuh memanggil anaknya yang tidak mau naik bersama beliau ke atas perahu dan bahteranya beliau. Sambil memanggil dengan panggilan sayang. Apa katanya? Ya bunayya, ini tanda sayangnya beliau. Wahai anakku. Ya bunayya, irkam ma'ana. Naik ayo sama kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang kafir. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi apa jawaban anak tercinta Nabi Nuh alaihi salam? Oh ya Abi, insya Allah saya naik. Kayak gitu. Tidak Pak. Ditolak mentah-mentah. Dengan akal-akalannya anak Nabi Nuh ini. Apa kata anak Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Katanya, enggak, aku akan berlindung dari ombak ataupun banjir yang bandang ini dengan cara menaiki gunung-gunung. Kemudian apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim.
Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari fitnah ini kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Dan akhirnya tatkala anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk menaiki gunung-gunung tersebut, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka berdua terpisahkan dengan banjir yang bandang tersebut. Wa kana minal mughraqin, dan anak Nabi Nuh menjadi orang yang dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tatkala kita diberikan musibah, diberikan fitnah, diberikan ujian, kita nggak mau bersabar, kita nggak mau berintrospeksi, nggak mau kita muhasabah. Kadang kita malah nyalahin orang lain. Fulan ini pasti gara-gara fulan ini. Ini pasti gara-gara fulana ini. Ini pasti gara-gara. Nggak mau dia ngaca, nggak mau dia muhasabah. Harusnya tatkala kita menemui musibah, tatkala kita menemui fitnah, tatkala kita mendapatkan ujian, itu kita ngaca, kita sadar, kita introspeksi. Kita dulu yang kita tunjuk, baru orang lain. Makanya benar kata ketika ada seorang yang pernah berkata, harusnya kita lebih banyak bersuudzon kepada diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Tapi kenyataannya enggak kayak gitu, jamaah sekalian. Kita lebih banyak suudzon sama orang. Padahal yang salah belum tentu dia. Betul atau betul, Pak? Betul. Betul. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, tatkala kita diuji, tatkala kita diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan buat orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah engkau. Wasabiru, dan benar-benarlah tatkala engkau bersabar tersebut. Dengan sebenar-benarnya sabar. Warabitu, dan teguhlah engkau. La'allakum tuflihun, agar kalian itu bahagia, agar kalian sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya musibah itu biasanya datangnya dari kita. Kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ma asaba bim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kepada kalian, itu datangnya dari kalian sendiri sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar tatkala kita diberikan fitnah ataupun ujian. Nah, ini tanda kebahagiaan seseorang. Karena dia tahu Rabb-nya lah yang memberikan ujian tersebut. Dan di balik ujian tersebut ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah sendiri yang mengatakan kalian pasti akan diuji. Contoh sebelumnya Nabi. Jadi jangan kaget tatkala kita diuji ataupun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara doa beliau adalah wa an yaj'alaka wa idza adznaba istaghfar. Tatkala engkau berbuat dosa, maka engkau beristighfar. Siapa di antara kita yang tidak berdosa, jamaah sekalian? Ada? Tidak ada. Satu orang yang tidak berdosa cuman siapa? Nabi Muhammad SAW. Selebihnya berdosa? Berdosa. Tapi orang yang berdosa hendaknya dia sadar, hendaknya dia mawas diri, tahu diri. Dengan cara apa?
dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala 3 perkara ini sudah terkumpul, maka secara umum kebahagiaan seseorang sudah dia pegang. Pertama apa tadi Pak? Tatkala diberikan nikmat, dia bersyukur. Tatkala dia diberikan ujian, dia bersabar. Tatkala dia diberikan ataupun berdosa, berbuat maksiat, dia langsung apa? Beristighfar. Terkadang soalnya ada orang yang tatkala dia berdosa, dia pasrah. Ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz. Ana udah kayak gini dari situnya, Ustaz. Mau gimana lagi? Ya akhi, subhanallah. Harusnya antum istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Bukan malah tenggelam di dalam maksiat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa antum, sehina apapun antum berbuat dosa, tapi ingat, Allah itu At-Tawwab. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu Maha Penerima Taubat. Ini luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka di dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang senantiasa berdosa dan dia berlebihan atas dirinya sendiri, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita renungi semua. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada hambaku yang mereka berlebihan terhadap diri mereka. Berlebihan kenapa? Berlebihan tatkala mereka berbuat dosa. Seolah-olah tidak akan diampuni. La taqnatu min rahmatillah. Ini poin pentingnya. Jangan sekali-kali putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas semua dosa. Semua dosa, Pak. Enggak ada Allah kecualikan satu dosa pun. Ada enggak kira-kira dosa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak, Pak? Ada dosa syirik, Pak. Tapi dosa syirik diampuni enggak, Pak? Diampuni, Pak. Yang enggak diampuni itu kapan? Tatkala ajal sudah sampai di sini. Baru enggak diampuni lagi dosanya. Tapi tatkala kita berbuat dosa, apapun dosanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi salah tatkala kita berbuat dosa, tatkala kita bermaksiat, tapi kita enggak minta ampun. Tapi kita enggak mau bertaubat kepada Allah. Ini salah, persepsi orang itu salah. Tatkala dia berbuat dosa tapi dia enggak mau beristighfar. Harusnya setiap kita beristighfar, setiap kita berbuat dosa, kita langsung istighfar. Atau tatkala kita berbuat dosa, kita langsung bersedekah. Guru kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, tatkala beliau mensyarah hadis Arba'in Nawawi, tatkala beliau mensyarah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah, beliau menganjurkan. Dan beliau melanjutkan lagi ketika beliau mensyarah hadis was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan yang namanya sedekah
itu mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, menggugurkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Beliau menyatakan demikian. Jadi poinnya beliau memerintahkan kepada kita. Hafizahullah ta'ala. Tatkala kita berbuat dosa, kita langsung istighfar dan kalau bisa bersedekah. Setiap kali kita berdosa, setiap kali berbuat maksiat, kita langsung bersedekah. 1.000, 2.000 dengan harta ataupun tidak. Senyum, sedekah. Berbuat kebaikan, sedekah. Tahlil, Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Subhanallah, sedekah. Tahmid, sedekah. Ya subhanallah. Ini diantara kemudahan agama Islam jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Antum gak punya harta, antum bisa bersedekah dengan amalan. Luar biasa mudah. Tapi banyak diantara kita yang masih lalai, enggan, dan lain seterusnya. Jadi patutnya kita, tatkala kita berdosa, tatkala kita berbuat maksiat, kita langsung beristighfar. Kita bertaubat kepada Allah dan sebisa mungkin kita bersedekah. Kalau nggak bisa pakai harta, ya kita pakai amalan kita sendiri. Inna likulli tasbihatin sadaqah, kata Nabi SAW. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, sedekah. Kita suruh anak kita sholat. Kita suruh teman kita mengucapkan salam. Kita suruh teman kita berbuat kebaikan-kebaikan. Ini sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Jadi bukan sedekah, oh fulan pakai 100.000, fulan sedekah ke masjid, fulan sedekah ke anak tahfidz, fulan sedekah ke anak yatim. Bukan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala mereka mengeluh. Kenapa? Orang-orang kaya, mereka punya harta. Mereka juga bisa sholat. Mereka juga bisa bersedekah. Mereka juga bisa pergi haji dan umroh. Lalu kita yang gak punya harta bagaimana wahai Rasulullah? Ya. Tadi beliau menganjurkan demikian. Tahmid, tahlil, tasbih, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sampai-sampai jamaah sekalian. Ya, ini luar biasa agama Islam. Tatkala kita menggauli istri-istri kita, itu juga sedekah. Loh kok bisa? Kata sahabat radhiyallahu taala anhum. Kok bisa ya Rasulullah? Mereka pun juga kaget. Tapi kata Nabi SAW apa? Bukankah tatkala kalian meletakkannya kepada sesuatu yang haram itu menjadi dosa? Kata Nabi SAW. Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Kata Nabi SAW. Bukankah tatkala kalian meletakkannya kepada sesuatu yang diharamkan, yang bukan halal untuk kalian itu berdosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana 'alaihi ajrun, kata Nabi SAW. Adapun tatkala engkau meletakkannya di tempat yang halal bagimu, maka itu pahala untukmu. Ya luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi 3 perkara inilah secara umum disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. 3 tanda kebahagiaan seseorang. Tatkala dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Tatkala dia diberikan ujian ataupun fitnah ataupun musibah, dia bersabar. Dan tatkala dia diberikan ataupun melakukan maksiat, dia langsung beristighfar. Ya inilah jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup jamaah sekalian, orang yang paling bahagia di antara tanda-tandanya secara rinci, ya, ana akan menyampaikan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, min alamati sa'adati 'alal 'abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, taisirut ta'ati alaihi.
Allah mudahkan baginya untuk berbuat ketaatan. Ini tanda yang pertama. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Ini tanda kebahagiaan. Ya, bagaimana tidak bahagia, Pak? Kalau Allah mudahkan kita untuk bisa berjamaah di masjid, untuk bisa dimudahkan untuk bersedekah, kita bisa dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang hafil, anak yang solehah, anak yang hafizah. Siapa yang tidak bahagia? Ya, ini tanda yang pertama disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Tanda yang kedua, wa muwafaqatus sunnah fi af'alih. Dan perbuatannya, amalan-amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya luar biasa berarti ketika antum sudah diberikan hidayah untuk tegar di atas sunnah. Antum sudah mengetahui ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi. Antum harusnya menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, tapi yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Subhanallah. Antum capek berzikir ke sana kemari, bersolawat ke sana kemari, sholat 5 waktu, sholat yang lain-lain. Yang mana ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, itu tertolak. Udah capek sampai malam-malam ibadah. Teriak sana, teriak sini, luar biasa. Ternyata apa? Di hari kiamat, bukan menjadi pemberat timbangan kebaikan, yang ada malah jadi bumerang. Wal'iyadzubillah. Jadi antum bahagia harusnya tatkala sudah mempelajari sunnah Nabi SAW. Disampaikan oleh para asatidzah, ini sunnah, ini bukan sunnah. Bahagia harusnya kita. Ini tanda kedua di antara tanda-tanda kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Kemudian di antara tanda-tanda kebaikan yang ketiga, tanda-tanda kebahagiaan yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli shalah. Dan tatkala dia diberikan teman-teman yang soleh. Ini penting juga jamaah sekalian. Antum nggak mungkin bisa hidup sendirian. Betul atau betul, Pak? Betul. Nggak mungkin. Siapa di antara kita ini yang hidupnya sendirian? Nabi SAW aja punya teman. Nabi SAW aja punya sahabat. Kita siapa? Kok sok-sokan nggak mau, Ustaz? Punya teman ini bahaya, Ustaz. Jadi nggak khusyuk sholatnya. Jadi nggak ini, ntar diajakin ngopi, Ustaz. Ntar diajakin main, ntar diajakin hobi dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu harusnya. Kalau kejadiannya demikian, antum yang jadi tokohnya harusnya. Antum yang ngajak teman-teman antum, ayo sholat. Ayo ini lagi adzan, berhenti dulu kita, sholat dulu kita. Dan lain seterusnya. Tatkala ketika kita sudah dikumpulkan dengan orang-orang soleh, maka ini tanda-tanda kebahagiaan. Kenapa? Tatkala kita futur, tatkala kita malas, tatkala beribadah, ada teman yang ngingetin kita. Antum kemana aja, akhi? Kok nggak sholat Jumat? Antum kemana aja, akhi? Kok nggak sholat di masjid? Akhi, ayo kita belajar bahasa Arab lah. Ayo kita belajar tahsin lah. Sampai kapan nih udah tua, kita masa nggak bisa ngaji? Ayo ini ada kajian bagus sama Ustadz Fulan. Ayo ini ada kajian bagus sama Ustadz Fulan. Yuklah udah tua, bentar lagi mati kita. Ayo perbanyak amalan timbangan kebaikan kita. Ini fungsi teman yang baik. Adapun teman yang cuman memudaratkan kita, ya kerjaannya ngopi aja, kerjaannya main aja. Nggak ada ceritanya dia ngajak kita ngaji, nggak ada ceritanya dia ngajak kita beribadah. Ini nggak ada gunanya. Ini bukan tanda kebahagiaan. Adapun kita berkumpul dengan orang-orang soleh, itu tanda di antara kebahagiaan seseorang ketika di dunia.
Kemudian kita lanjutkan tanda yang keempat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang keempat, wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Ya. Ini bukan cuma bermasalah, bermajlis ataupun berteman. Tapi di antara tanda yang keempat adalah baik akhlaknya tatkala dia bergaul dengan teman-temannya. Terkadang ada jamaah sekalian yang ketika dia bergaul dengan temannya itu luar biasa akhlaknya buruk banget. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Contoh teman yang buruk apa jamaah sekalian? Satu, di antaranya mereka selalu mengajak kita untuk bermaksiat. Wala'iyadzubillah. Apa di antara tanda-tanda contoh-contoh maksiat tersebut? Paling gampang. Biasanya kalau kita berteman itu paling gampang maksiatnya apa Pak? Gibah. Udah gak ada lagi selain gibah. Yang lain masih bisa ditoleransi. Bukan ditoleransi maksudnya nanti lah gitu. Tapi yang paling sering biasanya ghibah. Pasti. Kalau antum sudah menemui teman antum ghibah, mulai tanda-tanda nih. Tadi fulan. Nggak baik. Nggak bagus. Jangan. Kasihan. Jangan kita transfer pahala. Jangan. Antum harus jadi yang kayak gitu. Kalau antum diem aja, ataupun antum ikutan menghibahi saudara antum, tandanya antum menjadi asyaitanu akhras. As-sakit 'anil munkar, asyaitanu akhras. Kata Nabi SAW. Orang yang diam, tatkala dia melihat kemungkaran, itu dia setan yang bisu. Setan dia, tapi dia bisu, dia nggak bisa ngomong. Ini harus kita jaga akhlak kita tatkala kita bermajlis dengan teman-teman. Jadi kalau ada teman yang buruk, jangan kita lempar jauh-jauh, jangan. Tapi kita rangkul, kita bilangin, akhi, antum tadi seperti ini tuh nggak benar. Nasihatin, jangan pula antum diem aja, terus tiba-tiba hilang. Karena nggak mau temenan sama dia, buruk dia, udahlah biarin aja, terserah dia mau ngapain. Enggak, itu tugas antum. Bisa jadi tatkala dia mengerjakan kebaikan, itu pahalanya menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita. Jadi jangan meremehkan. Dan jangan dibiarkan teman-teman kita tatkala berbuat demikian. Baik, contoh. Tanda-tanda yang kelima disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, tanda kebahagiaan adalah wa badlu ma'rufihi lil khalqi, yaitu tatkala dia menyebarkan kebaikannya kepada seluruh makhluk. Jadi tatkala kita mempunyai ilmu, mempunyai harta dan lain seterusnya, yang mana itu kebaikan, itu sebisa mungkin kita sebarkan. Jadi jangan sungkan, jangan malu-malu, jangan dibilang, jangan Ustaz, nanti ana dikira Ustaz lagi, nanti ana dikira orang soleh lagi. Gak apa-apa, ini sekarang di media sosial ini, antum sebarkan kebaikan. Sebarkan video-video yang mana bisa mengajak orang kepada kebaikan. Jangan sungkan, jangan ragu. Jadi kalau ada ilmu, itu sampaikan, sebarkan. Nah, tatkala ditanya, ini apa dalilnya, ini apa, baru kasih. Ini Ustadz Fulan nyampein demikian. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu pula. Nah, ini ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah engkau menyampaikan, berucap yang mana engkau tidak ada ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tahu sampaikan. Kalau enggak tahu, Allahu a'lam, enggak tahu. Silahkan tanya ke ustadz yang lebih tahu. Baik, contoh yang keenam adalah disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, wa ihtimamuhu lil muslimin, dan dia itu mempunyai perhatian kepada kaum muslimin. Ini tanda kebahagiaan seseorang. Ya, dia perhatian sama orang lain. Ketika ada kaum muslimin ditimpa musibah, misalnya,
Dia peduli, dia care. Langsung dia gerakan, ayo kita donasi, ayo kita dukung teman kita, ayo kita bantu, dan lain seterusnya. Ini bukti kalau kita memperhatikan kaum muslimin. Karena mereka saudara kita se-Islam. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah tatkala beliau mengucapkan wa mura'atuhu li awqatih, dan tanda kebahagiaan seseorang yang ketujuh adalah tatkala dia memperhatikan waktunya. Memperhatikan waktunya, mempergunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Karena yang namanya waktu sebagaimana pepatah Arab, al-waqtu kas-saif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau enggak kita yang dipotong, kalau enggak kita motong, kalau enggak kita yang dipotong. Luar biasa. Ini pentingnya menjaga waktu. Jadi jangan sampai waktu antum habiskan untuk Facebook, Instagram. Waktunya berlewat begitu saja. Al-Quran enggak pernah dibaca. Di rumah Al-Quran ada 10. Tapi satu pun enggak ada yang dibuka. HP ada, media sosial bisa, YouTube ada, tapi nggak pernah dengerin kajian. Dengernya apa? Politik. Ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C. Ya akhi, antum nggak ditanya tentang itu. Biarin mereka dengan urusan mereka. Antum fokus dengan antum sendiri. Kita fokus dengan kita sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Dah. Itu diantara tanda lapangnya dada seseorang ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyampaikan di dalam kitabnya Asyratu Asbab li'insyirahis sadr. 10 sebab-sebab dilapangkannya dada seseorang. Beliau mencantumkan salah satu diantaranya, kita tidak ngurusin urusan orang lain. Ini hati-hati. Ngurusin urusan orang lain itu makan waktu. Betul atau betul, Pak? Betul. Wah, fulan di luar sana. Dia di mana, kita ngurusin juga. Enggak usah ngurusin orang lain. Urusin kita, keluarga kita. Karena yang diperintahkan untuk menyelamatkan diri dari api neraka siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Enggak ada dia bilang, enggak ada Allah Subhanahu wa taala katakan itu pemerintah kalian urusin. Selamatkan dari api neraka, enggak. Tapi kita dan keluarga kita. Selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas kita tuh cuman gampang sebenarnya, Pak. Tapi kita seolah-olah yang paling ribet di dunia. Mau banget ngurusin orang. Ini diantara bukti kalau kita memanfaatkan waktu kita. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, zikir, ngaji, ikut kajian, sedekah, sibuk di dalam kebaikan. Ini tanda kebahagiaan seorang hamba. Demikianlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang ana sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur tatkala diberikan nikmat, dan senantiasa bersabar tatkala diberikan ujian, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bermaksiat. Karena yang demikian adalah tanda-tanda kebaikan ataupun kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jikalau ada baiknya, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Dan jikalau ada kekurangan, kesalahan kalimat dan lain-lainnya, itu datangnya dari kejahilan kami pribadi dan dari godaan syaitanir rajim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.